Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nurul Kalbia. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai industri minyak bumi. Baiklah, untuk pembahasan kali ini kita akan membahas beberapa topik. Yang pertama yaitu pengertian dari minyak bumi, yang kedua ada bahan baku, yang ketiga proses pengolahan, dan yang keempat mengenai limbah minyak bumi. Baiklah, minyak bumi yang biasanya disebut crude oil merupakan campuran yang kompleks dari senyawa hidrokarbon. Karena senyawa ini dominan oleh unsur karbon atau C dan hidrogen, dan sebagian kecil unsur lain seperti oksigen, nitrogen, sulfur, dan beberapa metal yaitu Fe, Na, dan V yang susunannya sebagai senyawa ikutan atau impuritas. Nah, susunan rantai karbon dan rumus bangun senyawa hidrokarbon akan menentukan sifat fisika maupun sifat kimia dari minyak bumi dan gas bumi, serta akan mempengaruhi produk secara kualitatif maupun kuantitatif. Nah, seperti diketahui bahwa crude oil itu merupakan senyawa hidrokarbon yang berasal dari zat hidup seperti tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia. Zat hidup itu mengalami pemecahan atau dekomposisi yang membentuk senyawa hidrokarbon. Nah, walaupun minyak bumi sebagian besar terdiri dari dua unsur, yaitu karbon dan hidrogen, namun kedua unsur ini telah dapat membentuk berbagai macam senyawa molekuler dengan rantai yang terdiri dari atom C dan H tersebut dapat bercabang-cabang ke berbagai arah dan dapat membentuk berbagai macam struktur 3 dimensi. Dengan kata lain, C dan H ini dapat membentuk molekul yang sangat besar dan jumlah karbon dalam setiap molekul dapat berjumlah sampai puluhan, bahkan secara teoritis dapat sampai ratusan atau ribuan. Nah, proses pengolahan minyak terdiri dari beberapa proses, di antaranya proses pemisahan atau destilasi, proses cracking, proses reforming, alkilasi dan polimerasi, kemudian proses treating, dan proses blending. Nah, kita masuk pada proses yang pertama yaitu destilasi. Destilasi adalah pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi berdasarkan perbedaan titik didihnya. Dalam hal ini adalah destilasi fraksinasi. Nah, mula-mula minyak mentah dipanaskan dalam aliran pipa dalam furnace atau tanur sampai dengan suhu kurang lebih 370 derajat Celcius. Minyak mentah yang sudah dipanaskan tersebut kemudian masuk ke dalam kolom fraksinasi pada bagian flash chamber, biasanya berada pada sepertiga bagian bawah kolom fraksinasi. Nah, untuk menjaga suhu dan tekanan dalam kolom, maka dibantu pemanasan dengan steam atau uap air panas dan bertekanan tinggi. Nah, berdasarkan gambar ini, ada 8 fraksi yang dihasilkan dalam pengolahan minyak mentah secara destilasi. Nah, pada fraksi gas terjadi pada suhu kurang dari 30 derajat Celcius dengan jumlah atom karbon 1-4, di mana fraksi gas berfungsi dalam kehidupan sehari-hari sebagai gas LPG dan produk petrokimia dalam industri petrokimia. Nah, kemudian ada fraksi petroleum ether terjadi pada suhu 30-60 derajat Celcius dengan atom karbon 5-6. Adapun kegunaan petroleum ether ini ialah sebagai pelarut nonpolar dan pelarut bersih. Nah, pada fraksi naftan atau ligroin terjadi pada suhu 60-100 derajat Celcius dengan jumlah atom karbon 6-7, biasanya digunakan sebagai zat aditif dan pelarut nonpolar. Kemudian pada fraksi bensin yang terjadi pada suhu 40-200 derajat Celcius dengan jumlah atom karbon 5-10 berfungsi sebagai bahan bakar kendaraan. Pada fraksi kerosin atau minyak tanah yang terjadi pada suhu 175-325 derajat Celcius, jumlah atom karbon 12-18 yang berfungsi sebagai minyak tanah dan aftur atau mesin jet. Kemudian pada fraksi solar yang terjadi pada titik didih 250-400 derajat Celcius yang dengan atom karbon yang berjumlah lebih dari 12 yang berfungsi sebagai penghidup mesin diesel. Kemudian pada fraksi oli yang memiliki titik didih 350-500 derajat Celcius dengan atom karbon lebih dari 20 yang biasanya digunakan sebagai minyak pelumas. Dan yang terakhir pada fraksi residu dengan titik didih lebih dari 500 derajat Celcius dengan jumlah atom karbon lebih dari 25 yang digunakan sebagai lilin, parafin, dan aspal. Proses yang selanjutnya adalah cracking.
Cracking yaitu penguraian molekul-molekul senyawa hidrokarbon yang besar menjadi molekul-molekul senyawa hidrokarbon yang kecil. Nah, contoh cracking ini adalah pengolahan minyak solar atau minyak tanah menjadi bensin. Nah, terdapat 3 proses cracking, yaitu yang pertama cara panas atau thermal cracking, yaitu dengan penggunaan suhu tinggi dan tekanan yang rendah. Yang kedua ada cara katalis atau catalytic cracking, yaitu dengan penggunaan katalis. Katalis yang digunakan biasanya menggunakan SiO2 atau Al2O3 bauksit. Reaksi dari perengkahan katalitik melalui mekanisme perengkahan ion karbonium. Mula-mula katalis karena bersifat asam menambahkan proton ke molekul olefin atau menarik ion hidrida dari alkana sehingga menyebabkan terbentuknya ion karbonium. Yang ketiga ada hydrocracking. Hydrocracking merupakan kombinasi antara perengkahan dan hidrogenasi untuk menghasilkan senyawa yang jenuh. Reaksi tersebut dilakukan pada tekanan tinggi. Keuntungan lain dari hydrocracking ini adalah bahwa belerang yang terkandung dalam minyak diubah menjadi hidrogen sulfida yang kemudian dipisahkan. Selanjutnya yaitu reforming. Reforming adalah perubahan dari bentuk molekul bensin yang bermutu kurang baik atau yang dengan rantai karbon lurus menjadi bensin yang bermutu lebih baik atau rantai karbon bercabang. Nah, kedua jenis bensin ini memiliki rumus molekul yang sama, bentuk strukturnya yang berbeda. Oleh karena itu, proses ini juga disebut isomerisasi. Reforming dilakukan dengan menggunakan katalis dan pemanasan. Contoh reforming yaitu bisa kita lihat reaksi di bawah ini. Nah, proses selanjutnya itu alkilasi. Alkilasi merupakan penambahan jumlah atom dalam molekul menjadi molekul yang lebih panjang dan bercabang. Dalam proses ini menggunakan katalis asam kuat seperti H2SO4, HCl, dan AlCl3 atau suatu asam kuat Lewis. Kemudian polimerisasi adalah proses penggabungan molekul-molekul kecil menjadi molekul besar. Nah, contoh polimerisasi yaitu penggabungan senyawa isobutena dengan senyawa isobutana menghasilkan bensin berkualitas tinggi, yaitu isooktana. Kemudian ada treating. Treating adalah pemurnian minyak bumi dengan cara menghilangkan pengotor-pengotornya. Nah, cara-cara proses treating adalah sebagai berikut. Yang pertama itu copper sweetening dan doctor treating, yaitu proses penghilangan pengotor yang dapat menimbulkan bau yang tidak sedap. Selanjutnya ada acid treatment, yaitu proses penghilangan lumpur dan perbaikan warna. Ada dewaxing, yaitu proses penghilangan wax atau parafin dengan berat molekul tinggi dari fraksi minyak pelumas untuk menghasilkan minyak pelumas dengan pour point yang rendah. Kemudian deasphalting, yaitu penghilangan aspal dari fraksi yang digunakan untuk minyak pelumas. Selanjutnya desulfurizing atau desulfurisasi, yaitu proses penghilangan unsur belerang. Proses yang terakhir yaitu blending. Blending merupakan proses akhir dari pengolahan minyak bumi. Pada proses ini ditambah zat aditif untuk meningkatkan kualitas akhir dari minyak bumi. Contohnya tetraethylit atau TEL yang merupakan zat aditif penambah bilangan oktan bensin. Jadi, blending adalah salah satu teknik atau proses material di mana cara kerjanya dengan menggabungkan atau mencampurkan bahan material dengan jumlah yang telah ditentukan. Nah, kita masuk pada pokok bahasan yang terakhir yaitu limbah minyak bumi. Sumber limbah minyak bumi yang mana berasal dari air sisa kebocoran, terjadinya pembocoran pada pipa-pipa, air sisa umpan boiler, tumpahan dari minyak mentah pada saat proses transportasi, produksi, dan eksplorasi. Selain itu, pengolahan limbah yang tidak memenuhi baku mutu untuk dibuang ke lingkungan sehingga dapat menimbulkan pencemaran. Adapun salah satu cara untuk mengurangi pencemaran yang terjadi oleh limbah minyak bumi adalah dengan cara mengolah agar sesuai dengan baku mutu lingkungan, sehingga dapat diterima oleh lingkungan. Nah, pengolahan minyak bumi dapat dilakukan secara kimia, fisika, dan biologis. Nah, pengolahan secara fisika biasanya dilakukan dengan cara mengalokasikan tumpahan yang telah terjadi dan barulah dilanjutkan dengan pengolahan kimia. Sedangkan pengolahan biologis dilakukan dengan cara bioremediasi yang mana dengan cara bioteknologi.
Dalam metode ini, makhluk hidup atau mikroorganisme digunakan untuk mengurangi kadar racun. Metode ini merupakan metode yang alternatif dan efektif untuk digunakan. Baiklah, itulah presentasi saya mengenai industri minyak bumi. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.